Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Oh iya, ini bukan foto saya ya, foto saya yang ini. Kita langsung ke soal yang pertama. Seorang ibu membawa bayi berumur 1 bulan ke posyandu untuk melakukan imunisasi dasar BCG. Berapakah dosis BCG yang harus diberikan? BCG diberikan di bawah kulit atau intrakutan ya teman-teman. Intrakutan sering kita singkat menjadi IC. Nah, karena di bawah kulit berarti dosis yang diberikannya itu sangat sedikit, yaitu 0,05 mili. Sampai kulitnya terlihat mengembang sedikit ya, menggelembung sedikit. BCG ini digunakan atau berfungsi untuk mencegah penyakit TBC atau tuberkulosis. Soal nomor 2. Seorang ibu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Didapatkan TFU 14 cm atau tinggi fundus uteri. Berapa minggu usia kehamilan ibu tersebut? Oke, untuk menghitung usia kehamilan dari minggu berdasarkan TFU, rumusnya adalah TFU dikali 8 dibagi 7. Berarti kita masukkan aja angkanya, TFU-nya 14 dikali 8 dibagi 7. 14 dibagi 7 bisa ya, dapat 2. Berarti 2 dikali 8 sama dengan 16. Oke, 16 minggu. Jika yang ditanyakannya dalam bulan, maka rumusnya adalah TFU dikali 2 dibagi 7. Nah, ini rumus dalam bulan ya. Bulan. Kalau yang ini itu dalam minggu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Pasien mengalami penyakit CA Mamae dan baru disampaikan oleh dokter terkait masalah kesehatannya. Pasien marah-marah dan mengatakan ini semua tidak adil. Tahapan kehilangan selanjutnya yang akan dihadapi oleh pasien adalah tahapan kehilangan itu ada 5 ya. Yang pertama itu denial atau penyangkalan, kemudian anger, kemudian bergaining ya. Bergaining, kemudian depresi. Sesudah bergaining, depresi. Kemudian yang terakhir itu acceptance atau penerimaan ya. Nah, di sini sedang apa teman-teman? Ada sebutan pasien marah-marah dan mengatakan ini semua tidak adil. Berarti pasien dengan lagi tahap anger atau tahap marah. Maka tahapan selanjutnya adalah bergaining yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang perawat jiwa RSJ melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien didiagnosa halusinasi pendengaran. Apakah Bapak bersedia berbincang-bincang dengan saya selama 15 menit untuk membahas cara mengatasi suara aneh? Pertanyaannya, fase apakah yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Orientasi, B. Kontrak, C. Terminasi, D. Validasi, atau E. BHSP. Oke, di sini ada apakah Bapak bersedia berbincang-bincang dengan saya selama 15 menit ya, maka ini disebut dengan fase kontrak ya. Kalau orientasi itu fase salam, perkenalkan gitu, kemudian validasi apakah benar ini dengan Bapak Anton, seperti itu. Kalau terminasi ya di akhir ya, di akhir biasanya. BHSP itu bina hubungan saling percaya. Sebelum kita berkomunikasi dulu waktu mulai ya berarti ya. Orientasi dan kontrak itu sebenarnya termasuk BHSP kayaknya deh. Tapi sebelum kontrak kita biasanya BHSP dulu. Harus saling percaya dulu baru kita bisa melakukan kontrak. Oke, soal nomor 5. Selama proses penyembuhan, luka perlu mendapat asupan oksigen dalam kadar yang seimbang, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Aliran darah yang melewati luka akan menyebabkan luka terasa bengkak, hangat, dan kemerahan. Pernyataan tersebut merupakan fase penyembuhan luka. A. Hemostasis, B. Inflamasi, C. Proliferasi, D. Maturasi, atau E. Saturasi. Oke teman-teman, di sini kata kuncinya adalah luka terasa bengkak, hangat, dan kemerahan. Berarti itu saat fase inflamasi ya. Soal nomor 6. Seorang ibu dengan G2P1A0 datang ke puskesmas untuk ANC atau antenatal care. Saat ini perawat akan melakukan pemeriksaan Leopard 1. Tujuan pemeriksaan Leopard 1 adalah
A. Mengetahui bagian janin yang terdapat di fundus uteri. B. Menentukan puka-puki atau punggung kanan punggung kiri. C. Mengetahui bagian terendah janin. D. Mengetahui sejauh mana persentasi sudah masuk panggul. Atau E. Divergen atau konvergen. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Yang A. Mengetahui bagian janin yang terdapat di fundus uteri adalah Leopold 1 ya. Leopold 1. Berarti jawabannya yang A ya. Oke. Yang B menentukan puka-puki ini Leopold 2. Jadi kita memeriksa sisi lateral maternal pasien. Mengetahui bagian terendah janin itu kepala atau bokong itu Leopold 3. Kemudian sudah presentasinya sudah sejauh mana itu Leopold 4. Oke. Jadi jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 7. Seorang ibu dengan G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu datang untuk melakukan ANC. Saat ini perawat sudah menentukan bagian janin yang berada pada sisi lateral maternal. Apa tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat? A. Mengetahui bagian janin yang terdapat di fundus uteri. B. Menentukan puka-puki. C. Mengetahui bagian terendah janin. D. Mengetahui sejauh mana persentasi yang sudah masuk panggul. Atau E. Divergen konvergen. Oke, di sini perawat sudah menentukan bagian janin yang berada pada sisi lateral maternal atau istilahnya ini puka-puki ya, puka-puki. Jadi ini sudah Leopold 2 ya, udah Leopold 2. Maka selanjutnya tinggal Leopold 3. Leopold 3 adalah mengetahui bagian terendah janin. Oke, jawabannya adalah yang C. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.